ketemu lagi nih. Kita mau lanjut bedah buku Blitzscaling. Nah, kali ini kita fokus ke bagian 2 ya, yang ngomongin soal inovasi model bisnis. Seringnya kan kita fokus ke teknologinya aja gitu. Tapi buku ini bilang, justru kunci sukses Blitzscaling itu seringnya ada di model bisnisnya. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba bongkar, kenapa sih model bisnis yang pas itu krusial banget buat pertumbuhan super cepat. Ini penting buat Anda pahami, soalnya nunjukin kalau teknologi canggih doang tuh nggak cukup, perlu kendaraan yang benar buat ngebut. Iya, bener banget. Dan poin menarik dari buku ini, banyak loh perusahaan teknologi gede yang kita tahu sekarang, suksesnya itu bukan cuma gara-gara teknologinya hebat. Contohnya Google deh, mesin pencarinya emang revolusioner ya kan? Tapi yang bikin mereka meledak banget itu inovasi di model bisnisnya, AdWords, cara baru mereka jual iklan yang relevan sama pencarian orang. Nah, itu dia inti inovasi model bisnis yang dibahas di sini. Oke, menarik tuh. Coba yuk kita urai satu-satu apa aja sih elemen kunci model bisnis yang siap buat blitzscaling ini menurut buku ini. Yang pertama disebutin itu, blitzscaling kan kayak balapan di sirkuit gede banget ya, jadi kita butuh ukuran pasar yang juga gede dan terus tumbuh. Kenapa? Soalnya, ya cuma pasar segede ini yang bisa nyerap pertumbuhan gila-gilaan dan bisa bikin visi pemodal Ventura itu yakin buat ngasih dana gede. Kan butuh bensin banyak tuh blitzscaling. Betul, ukuran pasar itu potensinya. Tapi, potensi ini kan perlu dijangkau ya. Nah, disinilah distribusi jadi penting banget. Gimana caranya kita nyampe ke pasar segede itu, tapi cepet dan efisien. Buku ini nyebutin dua cara utama nih. Pertama, ya manfaatin jaringan yang udah ada. Contoh klasik banget itu Airbnb di awal-awal. Mereka nebeng Craigslist buat dapat pengguna pertama. Pinter kan? Kedua, virality. Jadi, bikin gimana caranya satu pengguna ngajak pengguna lain. Ingat PayPal nggak? Dulu kan kasih bonus duit buat referensi. Atau Dropbox kasih storage ekstra. Nah, itu strategi distribusi viral yang efektif banget. Oke, udah dapat pasarnya, udah bisa nyampein produknya, terus gimana biar mesin pertumbuhannya ini nggak kehabisan bensin? Ini nyambung ke elemen ketiga yang kadang suka kelewat di awal, margin kotor tinggi. Buku ini nekenin banget kenapa bisnis yang basisnya bits, kayak software, layanan digital gitu, contohnya AWS punya Amazon, itu lebih gampang di blitzscale daripada bisnis atoms yang produk fisik. Alasannya simple sih. Margin tinggi itu artinya lebih banyak uang cash yang bisa langsung diputar lagi. Buat apa? Ya buat cari pengguna baru, kembangin produk, ekspansi, jadi bisa ngegas lebih kencang lagi. Nah, kalau ngomongin keunggulan buat jangka panjang, elemen keempat ini nih yang kayaknya paling kuat, efek jaringan. Ini terjadi kalau nilai layanan atau produk tuh jadi makin bagus justru karena makin banyak yang pakai. Contoh paling gampang ya Facebook. Makin banyak teman Anda di sana, makin penting kan Facebook buat Anda? Sama kayak eBay atau Airbnb juga. Oh iya, jadi kayak lingkaran gitu ya, makin rame makin bagus. Betul. Dan buku ini bilang ini yang nyiptain first scaler advantage. Jadi kayak benteng pertahanan gitu, susah banget buat pesaing baru masuk. Jenisnya macam-macam sih, ada yang langsung, nggak langsung, dua sisi, tapi intinya sama lah. Oke, itu tadi faktor-faktor pendorongnya ya. Tapi pasti ada penghambatnya juga dong, nggak mungkin mulus terus kan? Oh, jelas ada. Yang paling fundamental banget, dan ini disebut terus di buku, ngacu ke pemikirannya Mark Andreessen juga, itu kurangnya kesesuaian produk pasar. Product market fit. Product market fit. Krusial ya itu. Banget. Kalau produknya nggak benar-benar nyantol sama kebutuhan pasar yang kuat, ya semua usaha buat tumbuh, semua duit yang dibakar, itu bakal sia-sia aja. Nggak ada traksi yang beneran. Ini pondasinya lah. Nah, selain pondasi produknya, ada juga tantangan di mesin operasinya. Namanya skalabilitas operasional. Maksudnya, pas blitzscaling kan permintaan meledak tuh. Pertanyaannya, tim sama infrastruktur kita siap nggak ngimbanginnya? Wah, kebayang sih repotnya. Iya, ada dua sisi nih. Pertama, skala manusia. Tim makin gede, koordinasi, komunikasi, itu jadi rumit banget, bisa eksponensial naiknya. Kedua, skala infrastruktur. Risiko sistemnya jebol karena nggak kuat nahan beban. Dulu inget Friendster nggak? Atau fail whale-nya Twitter? Haha, iya ingat. Si paus biru itu. Nah, itu bukan sekedar gambar lucu, tapi mimpi buruk blitzscaling kalau infrastrukturnya nggak siap.
Jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, blitzscaling itu intinya perlu banget desain model bisnis yang dari awal udah mikirin gimana caranya maksimalin faktor pertumbuhan tadi, pasar gede, distribusi oke, margin sehat, efek jaringan, sambil siap-siap juga ngatasin penghambatnya kayak produk market fit yang belum pas atau tantangan operasional. Atau ya kayak PayPal tadi, berani inovasi model bisnis di tengah jalan, meskipun awalnya rugi terus tiap transaksi, tapi akhirnya nemu juga formulanya. Terus apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Pesan utamanya sih inovasi model bisnis itu ada di jantungnya blitzscaling. Jadi bukan cuma soal punya teknologi paling keren, tapi lebih ke gimana Anda bangun mesin pertumbuhan di sekeliling teknologi itu. Cara ngemasnya, nyebarinnya, sampai cara dapat duitnya. Dan satu lagi pengingat penting nih, model bisnis yang sekarang kita lihat kayaknya udah jelas banget ya, kayak Google Search atau Facebook, itu dulunya sering dianggap aneh loh, bahkan diremehin. Jadi emang perlu keberanian buat mikir beda, contrarian gitu, ngelihat potensi di tempat yang orang lain nggak lihat, dan berani bertaruh sama model yang belum terbukti tapi punya bibit-bibit faktor pertumbuhan yang kuat tadi. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat konteks Anda sendiri, atau perusahaan manalah yang lagi Anda perhatiin. Model bisnisnya sekarang ini kira-kira udah dirancang buat pertumbuhan super cepat atau blitzscaling belum ya? Kalau kita pakai kacamata, faktor pendorong sama penghambat yang tadi kita bahas, kira-kira di mana ya letak kekuatan sama kelemahan terbesarnya buat ngebut? Coba direnungkan ya.